Kang Mas Adi Bayu Samudra, mohon maaf Gus, priwe carane nyatakno anane Gusti Allah. Nggih, nuwun sewu. Kita belajar bareng, nuwun sewu kepada Kang Mas Adi Bayu Samudra juga, kepada seluruh guru, ya Ustadz, ulama dan seluruhnya, mohon maaf untuk kita sharingkan aja. Nyatakno anane Gusti Allah. Gusti Allah kuwono. Nyatakno pembuktian. Jadi pembuktian, ya nuwun sewu menurut saya dulu. Karena kalau menurut yang benar ya setiap orang kan jawabannya beda-beda. Sebelum menjawab pertanyaannya Kang Mas nyatakno anane Gusti Allah, harus dipelajari dulu kata kunci. Satu, dari surat Qaf ayatnya 16. Nek gak percaya buka neng HP ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu alamatnya Tuhan. Tapi ini santri biasa sama orang awam belum boleh memperdalam ini kalau belum paham. Ini ajaran ini di atas ajaran syariat. Nuwun sewu sebelumnya ya semuanya ya. Yang mari bersama-sama ini ngupas daleman, ngupas daging, bukan ngupas kulit. Karena udah ngupas isi. Yang artinya surat Qaf ayat 16. Artinya kami jadikan manusia. Betul? Allah yang menjadikan manusia. Kami tahu bisikan hatinya. Allah tahu bisikan hati kita? Paham ya? Terasa kan? Allah tahu bisikan hati kita. Kami tahu bisikan hatinya. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Jadi Allah itu lebih dekat dari sini, lebih dekat dari sini. Di sini enggak, di sini enggak. Di mana? Di sini. Lihatlah dirimu. Engkau akan merasakan kau dilihat Allah. Awasi dirimu, engkau akan merasakan diawasi Allah. Lihatlah punggungmu. Engkau akan merasakan dilihat Allah. Kita harus bisa melihat diri kita, bukan dengan yang ini. Ya lihatan dewe awakmu. Engkau akan merasakan dilihat Allah karena Allah Maha melihat, Allah Maha dengar. Satu poin ya. Jadi lebih dekat dari diri kita. Kemudian Al-Ankabut ayat 5. Silakan buka Al-Qur'annya kalau nanti biar untuk penyocokkan di HP juga ada. Al-Ankabut ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yarju lika Allah. Fa innama ajalallahi la'ati wa was-sami'ul alim. Jadi barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka waktunya akan dijanjikan dan atau nanti waktunya akan datang. Maha mendengar, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita berharap ingin kenal Allah, ingin ketemu Allah, nanti waktu yang dijanjikan oleh Allah akan datang. Akan ada waktunya, akan ada yang nuntun. Maka belajar Allah itu harus ada yang nuntun. Dua poin ya. Ketiga, mulai dari lagu. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Lagunya Ebit. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Tuhan ada di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Berusaha di sini di dalam jiwa kita. Ya Allah, semoga apa yang kulakukan engkau seneng, engkau itu ya Allah. Ben Gusti Allah seneng piye, ben tersenyum. Lagu Ebit itu kalau nggak benar sudah didemo orang. Keempat, lagunya Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Kalau kita merasakan kedekatan dengan Allah, kita akan dekat. Kalau kita merasa diri kita jauh, akan jauh. 5, kata orang Kristen, Tuhan bersama kita. 6, cedak ora senggolan, adoh ora wangenan.
Deket tapi tidak senggolan. Allah Maha Suci, kita kotor. Antara suci dengan yang kotor, deket mboten? Mboten. Manunggaling kaulan Gusti. Bersatu tapi tidak satu. Oh, Allah suci, kita kotor. Nah, nanti solusinya nanti. Jadi cedak ora senggolan, adoh ora wangen. Gak kena dijangkau. 7. Golek ana telake kontol mabur. Kontol terbang, bekasnya ada sisanya enggak? Bekasnya ada enggak? Kontol terbang, burung terbang. Ada bekasnya enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Ada enggak? Ada. Ada, pernah dilewati ya adalah. Tapi kelihatan enggak? Enggak. Ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Ada, orang bekas dilewati ada bekasnya. Kelihatan enggak? Enggak. Jadi ada tapi tidak kelihatan. Golek ana gum susui angin. Pusere angin. Suruh nyari. Kelihatan enggak angin? Kelihatan enggak? Ada enggak? Kelihatan enggak? Ada tapi tidak kelihatan. Betul ya? Ada tapi tidak kelihatan. Berikutnya, deloken gitokmu sing nek pengen kenal Allah. 8. Kon delok pinggungnya, kon lihat sini. Punggung kita, deloken gitokmu. Tapi bukan dengan yang ini, dengan ini. Seperti membayangkan, delok sampean dewi, sampean delok sampean. Sampean delok sampean. Aku lungguh. Nah, bukan kae iki lho. Aku lungguh saiki. Aku saiki lungguh didelokne Gusti Allah karena Allah Maha melihat, Allah mendengar. Udah berapa? 9. Terus itu dulu aja. Itu dulu 9 dulu. Kemudian kalau pengen dekat dengan Gusti Allah harus mendekati sifatnya Allah. Menyatakan sifatnya Allah. Masih satu lagi. Nah itu nanti solusi itu kan. Masih ada lagi. Lagi yang ke-10 ya. Jadi gini, menurut saya yang Mas ini guyon ya. Teman sahabat guyon. Tapi nanti kita akan letterlek jos terjawab. Guyon, tapi nanti kita akan selamanya nggak akan lupa. Saya akan bilang ini guyon, tapi menuntun diri kita akan ke kebenaran. Ingat ya, guyon, tapi menuntun kita dalam kebenaran. Jadi Gusti Allah kuwi hitam, tinggi, besar. Hitam, tinggi, besar. Jangan langsung telah itu. Masa sih? Dikupas dulu. Jangan langsung itu ya. Ini mentahnya guyonannya. Ayo kita kupas. Allah itu besar. Bukan bentuknya yang besar. Bukan bentuknya. Dan jangan pernah membayangkan bentuk Allah tidak akan kejangkau, tidak akan sampai. Tapi Gusti Allah besar kuwi, besarnya Gusti Allah kuwi tahta, harta, wanita, jabatan, ilmu, kebesaran apapun yang ada di dunia, siapapun orang, siapapun apapun yang ada di dunia ini kebesarannya. Tidak ada yang menandingi kebesarannya Allah. Bos gede, sini masih ada bos. Terkaya dunia, Allah yang maha kaya. Orang yang paling super power, Allah yang maha super power. Orang hebat, Allah yang maha hebat. Kebesarannya tidak ada yang menandingi kebesaran Allah. Itu yang dikatakan Allah itu besar. Allah maha besar. Kejawab ya. Terus Gusti Allah tinggi. Ini ingat, jangan bayangin bentuk Allah. Terserah yang di atas. Kata gitu. Serahkan yang di atas. Berarti kan atas. Kebesaran apapun, ilmu, tahta, harta, wanita, paling tinggi adalah Gusti Allah. Presiden, jabatan tertinggi di Indonesia. Di atasnya Gusti Allah kuwi ning dhuwure presiden. Presiden dunia, Gusti Allah ning dhuwure presiden. Malaikat dhuwure Allah. Para rasul dhuwure Allah. Allah adalah yang paling tinggi di atas segalanya. Itu yang dikatakan Allah tinggi. Masuk ya? Nah, ini yang mulai poin. Gusti Allah kuwi hitam,
Bukan warna hitam, bentuknya hitam, tapi ayo masuk. Biar masuk telak ya. Di ruangan ini semua barang-barangnya dikeluarin. Apa namanya? Kosong. Semua barang di ruangan dikeluarin, namanya kosong. Kemudian lampunya dimatiin. Warnanya peteng gelap. Iya toh? Betul ya? Betul. Hitam dan gelap. Kemudian ini nggak saya pakai tadi ya, mohon maaf. Ternyata lupa pakai belangkon. Kemudian belangkon ini dari luar ruangan saya lempar plek ke dalam, plek dalam. Ruangannya kosong, lampunya dimatiin. Belangkonku yang saya lempar dari luar ke dalam kelihatan nggak? Ada nggak? Belangkonnya ada di dalam ruangan. Ada toh? Kelihatan nggak? Itulah Gusti Allah. Ada tapi tidak kelihatan. Ada tapi tidak kelihatan. Paham ya? Ada tapi tidak kelihatan. Lalu kita ini mencintai yang tidak kelihatan, menyembah yang tidak kelihatan, meyakini yang tidak kelihatan, mempercayai yang tidak kelihatan, tapi ada. Terus piye carane? Nek mau nganggo keyakinan, nek harus nganggo keyakinan, wong ra ketok kok disembah. Ora ketok kok dicintai. Ora ketok kok dijaluki tolong. Iya. Ya toh? Rumus yang 1 sampai 10 tadi dipakai dulu pengetahuannya. Harus melewati pengetahuan itu dulu. Setelah pengetahuannya sudah selesai, naik di pengenalan. Syaratnya kenal Allah itu harus kenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum mengenali diri, kita harus kenal hati kita dulu. Kenali hatimu, maka engkau akan kenal dirimu. Kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Gila? Paham ya? Harus melewati dirinya, tidak boleh nitip orang lain. Berikutnya, belajare pikirane kudu jernih, hatine belajar bersih. Pikirannya harus positif, tidak boleh negatif lagi. Hatinya syirik, iri, dengki, takabur dan sombong dipinggirkan. Jangan ada lagi noda hitam di hati kita yang tertinggal di situ. Sejatinya hati kita itu bersinar. Seperti yang ada di gambar ini. Sejatinya hati kita itu seperti yang digambar ini. Tapi saya juga belum full seperti ini. Hati kita itu bersinar kalau siriknya dibuka, dengkinya dibuka, takaburnya dibuka, sombongnya dibuka, serakahnya dibuka, amarahnya dibuka, sehingga hati kita belajar bersih, tidak ada yang menghalang-halangi untuk merasakan hati kita itu. Dan pikiran kita selalu positif. Setelah pikiran kita selalu positif, jernih, hati kita belajar bersih. Kalau bersih yang masih belum, para wali, para nabi bersih. Kalau kita belajar bersih. Kemudian diisi namanya Allah. Di sini Allah, 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 Allah. Di sini di hati kita Allah, 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 Allah. Sampai denyut jantung hati kita bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Antara lisan kita dan pikiran kita dan hati kita sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu baru menyebut namanya Allah. Belum Allah. Kita nulis Allah. Itu belum Allah, baru tulisan Allah. Terus? Jadi, terus piye?
Ya wis kenal awakmu dhewe sik. Lihatlah dirimu, lihatlah punggungmu, awasi dirimu. Merasakan Allah selalu melihat dan mengawasi dirimu. Seperti rasanya, nah, rasanya ini, seperti rasanya. Tapi di atasnya, rasanya, rasa Allah. Kita pernah jatuh cinta. Saat jatuh cinta yang pertama, gundah gulana, pusing, senang, bahagia, cemburu, ingin, sakit hati, senang, bahagia, campur aduk jadi satu. Selalu ingin ketemu. Sekarang kita udah punya istri, masih ada begitu nggak dengan istri? Ah, nonsen. Setelah jadi istri kita bukan itu. Setelah jadi istri kita pindah jadi kasih sayang, bukan cinta lagi. Lalu cinta pertama itu kita pindahkan ke Gusti Allah. Kalau si Endang Wahyuni, cinta pertama kita itu berwujud manusia. Harus ketemu manusia, ketemu orangnya. Tapi kalau Gusti Allah, kuwi ana ning ora ketok. Lah kok mbok cintai? Terus piye? Sebut namanya dulu. Lambat laun akan merasakan zatnya. Tapi rasane ngono kuwi. Wong cinta Allah kuwi padha karo waktu kita cinta pertama di saat ABG. Saat disebut nama Allah, bahagianya luar biasa. Indah. Luar biasa. Kangen terus sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini baru nama loh ya. Ini baru nama, belum Allahnya. Nah, jadi pertama harus yang kita lewati dari mendengar nama Allah. Kemudian meraba Allah kuwi neng di neng kene kaya apa, terus pelajari. Dari mendengar, meraba, kemudian merasakan sampai dirasakno. Kemudian setelah merasakno berarti menikmati toh. Terus baru yang terakhir mensyukuri. Ya kopi ini. Katanya kopi itu enak. Kopi itu enak katanya. Ya toh? Ini kopi ini katanya enak. Oh, mungkin enak ya. Mungkin meraba. Ya tak rasana. Bismillah mungkin. Baru merasakan. Merasakan? Iya bener enak. Kok. Nikmat, alhamdulillah. Terus bersyukur. Neng Gusti Allah ya sampai ngono kuwi. Sampai ngrasakno ning jero ati, ning jero pikiran didelokne Allah terus setiap detik, setiap waktu. Sampai ngrasakno ning jero ati. Ya Allah, makasih sudah bangun tidur. Ya Allah, mau tidur ya Allah. Semoga Engkau ridho. Bangun tidur, makasih ya Allah bangun. Ya Allah, aku mau mandi. Ya Allah, aku mau makan. Ya Allah, aku mau naik sepeda. Ya Allah, aku mau kerja. 24 jam. 24 jam seperti itu. Sampai mau tidur. Kita selalu merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah enggak? Indah enggak? Indah sekali. Dan seterusnya. Nah, baru naik lagi. Urut loh ini. Urut loh ya. Lalu tenang. Baru naik lagi. Nek pengen menyatakan lebih dekat dengan Gusti Allah. Tidak hanya melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Tidaknya loh ya. Harus melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oke. Tapi tidak hanya itu. Tapi juga mendekati sifatnya Allah. Menyatakan Allah. Allah kasih sayang. Ayat yang pertama. Di anu suaranya dibatin. Dicilik no. Enggak gaung kemriki. Suaranya kok mau? Iya. Ayat yang pertama Al-Qur'an itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namanya Allah, pengasih dan penyayang. Sekarang saya bawa Gusti Allah. Aku bawa KRT.
Wong wis keki. Disuruh Pak RT, Mas suruh kerja bakti. Mosok? Iya. Gak berangkat deh. Wong ora gelem Pak RT. Ada yang Pak RW. Pak RW, dengan Mas suruh kerja bakti yang ngurus Pak RW. Mosok Pak RW? Wong ora gelem. Madune yang dulu. Madu Pak Lurah. Pak Lurah orangnya nggak mau. Hebat amat sih disuruh RT RW Lurah nggak mau. Pak Camat turun tangan. Masih nggak mau. Sampai ngomong Pak Presiden. Seluruh warga menyambut. Ngomong Pak Presiden. Sekarang ngomong Allah. Yang jelas-jelas Allah itu di atas Presiden. Sadar menyadari enggak bahwa Allah itu di atas Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namanya Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Gua Allah sing pengasih dan penyayang. Kalau Allah kasih sayang, kita kasih sayang. Dekat nggak? Kalau Allah kasih sayang, kita nggak kasih sayang, jauh nggak? Nah, mulai masuk kan? Jadi kalau ingin dekatkan Gusti Allah itu selain menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya juga dekat dengan sifatnya Allah. Allah kasih sayang, kita harus kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim tidak hanya dibaca, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tukang ngasih, tukang nyayang, seperti berlian hati suci. Berlian hati suci itu orang yang banyak memberi, mau pengen anak yatim 41, yo ngasih, yo merangkul, yo ngasih, yo menyayangi. Ini salah satu contoh. Itu namanya praktek Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira nek praktek Bismillahirrahmanirrahim sebulan bisa belum? Belum. Setahun belum tentu sempurna. Wong tukang ngasih nyayang sedunia kepada seluruh makhluk, termasuk kepada seluruh makhluk. Ayo. Ongel toh. Kemudian Allah itu maha sabar. Kalau kita sabar, dekat ya. Kalau Allah maha sabar, kita gerah, kita galak, kita nggak ada sabar, jauh apa dekat? Jauh. Jadi Allah maha sabar, kita sabar dekat. Allah tidak tidur, kita ngurangi tidur dekat. Allah tidak makan, kita ngurangi makan dekat. Allah Maha Suci, kita belajar bersih dekat. Jadi mendekatkan sifatnya. Lambat laun dengan mendekati sifatnya Allah itu dipraktekkan ke dalam masyarakat dari bangun tidur sampai mau tidur. Itulah kita jadi wakilnya Gusti Allah yang dinyatakan dalam diri kita lewatnya hati kita. Makanya hati kita disebut juga yang di dalamnya Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Nur Muhammad. Yang di dalam hati kita ini yang nyuruh Allah. Yang ada di sini yang nyuruh Allah di dalam hati. Kemudian lahir utusan batin, batin utusan Allah. Allah nyuruh lewat hati, hati nyuruh badan. Lahir utusan batin, rogo utusaning jiwa, jasmani, utusane rohani. Ya toh? Badan urusannya hati, utusannya hati. Jadi ini yang nyuruh ini yang nyuruh Allah. Karena hati yang ada di dalam diri ini atau di badan bawana alit, jagat alit, diri kita, mikrokosmos, ini tidak bisa dibohongi. Jadi yang tidak bisa dibohongi ada dua. Di dalam diri kita atau bawana alit, jagat raya, mikrokosmos atau badan kecil ini adalah hati. Di jagat raya, bawana ageng, jagat raya, jagat ageng, bawana ageng, alam raya, makrokosmos, yang tidak bisa dibohongin adalah Gusti Allah. Kalau begitu, dua yang tidak bisa dibohongi dalam alam ini antara hati dan Gusti Allah. Makanya lewatnya mesti hati yang bersih.
kita belajar hati bersih. Belajar. Lambat laun kita akan dengan sendirinya masuk. Ilmu ini hanya bisa difahami oleh orang yang mulai belajar membersihkan hati. Orang yang pikirannya positif, hatinya mulai belajar bersih, akan memahami ilmu ini. Dan ilmu kebenaran itu sedunia sama. Entah dari Hindu, Kristen, Buddha, kebenaran itu sama. Hanya bedanya yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Kebenaran itu sama. Kebenaran itu sebenarnya sama. Yang beda yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Makanya Pancasila adalah jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Masalah agama kembali masing-masing agamanya, namun Tuhannya satu. Tuhan yang Maha Esa. Jangan meyakini ada Tuhan selain Tuhan saya. Berarti ada Tuhan dua, bahaya, musyrik. Kita harus yakin Tuhan satu, miliknya orang seluruh dunia. Miliknya seluruh binatang sedunia, miliknya tumbuhan sedunia, miliknya manusia sedunia. Tuhan hanya satu. Namanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Segalanya, Tuhan yang Maha Tunggal. Lalu agama banyak. Cara beribadah dan menyebut nama Tuhannya yang beda-beda kembali ke masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Nek wis ngono, damai to kamasane. Iya. Indah to. Para leluhur luar biasa to berarti. Leluhur kita ini luar biasa tuh. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Pak Soekarno, Pak Hatta dan para leluhur yang lain merumuskan Pancasila, menggali Pancasila dan menemukan Pancasila, anugerah terindah dari Gusti Allah. Bersuku-suku bangsa bahasa bisa bersatu. Coba bayangno, kalau nggak anugerah dari Gusti Allah orang mungkin. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita, teman-teman sahabat saudaraku yang sefrekuensi, berpeganglah teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ya. Pancasila harus kita pegang teguh. Bhinneka Tunggal Ika harus kita pegang teguh. NKRI kita pegang teguh. Undang-Undang Dasar 1945 kita pegang teguh. Ibarat rumah, Pancasila adalah dasar atau pondasi. Atapnya adalah NKRI. Temboknya Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan hati atau tiangnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ditarik dalam diri kita, dalam diri kepala kita adalah NKRI. Badan kita Bhinneka Tunggal Ika. Hati kita Undang-Undang Dasar 1945. Kaki kita adalah Pancasila. Itu kalau dari dalam diri. Berarti kita jalan membawa 4 pilar kebangsaan dimanapun tempat berada persaudaraan kita tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Indah toh Indonesia, indah negeriku, indah damaiku. Ini makanya wahai saudaraku, setanah air sebangsa Indonesia, negara menunggu seorang penceramah yang menceramai umat atau kaumnya, tetapi juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, tidak menyalahkan, tidak menyerang, tidak menjelekkan, tidak memaki, tapi dirangkul. Dari Kristen juga begitu, Islam juga begitu, Hindu, Katolik, Konghucu begitu semua. Menceramai umatnya, juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, dirangkul, tidak disikut, tidak disalahkan, tidak diserang. Ini negara menunggu orang yang seperti itu. Kedua, negara juga menunggu anak-anak kita, pemuda dan termasuk kita, untuk bicara di bumi, di tanah air Indonesia ini dengan penuh etika, sopan santun,
kembali ke jati dirinya bangsa Indonesia. Tidak bahasa binatang, tidak bahasa kelamin, tidak mengumpat, tidak bahasa jorok, tidak bahasa kasar, tidak bahasa negatif, tidak bahasa BEGO, TOLOL, dan seterusnya. Ini perbaiki dari diri kita, keluarga, dan yang terdekat. Hal ini penting bagi kita seluruh para guru, para ulama, para kiai, para ustadz, biksu, romo, panito, monggo. Bareng-bareng, ayo kita perbaiki kanan kiri kita yang sudah mendarah daging, omongan bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa jorok, bahasa kasar, bahasa negatif, ya Allah, ngelus dodo.